sholat disertai ancaman pukulan itu Bapak Ibu kalau anak itu sudah usia 10 tahun. Jadi jangan usia anak 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun kita malah keras mendidiknya. Saya katakan kalau 7 tahun anak kelas 1, 8 tahun kelas 2 atau kelas 3, 9 tahun kelas 4 atau kelas 3 dan 4. Nah, ini Bapak Ibu, anak-anak di usia kelas 3 dan 4 ini memang seperti itu gitu. Bertahap di sekolahnya pun dia akan selalu oleh ibu bapak gurunya diajarkan sholat. Tetapi pastinya Bapak Ibu, kita sebagai ayah, sebagai ibu di rumah tentu akan lebih teliti lagi, lebih memikul tugas tugas yang berat ini pada kita semua Bapak Ibu. Kenapa? Karena anak kita gitu. Selain anak kita diajarkan oleh Bapak Ibu guru di sekolah, tapi diajarkan juga oleh kita di rumah. Lalu melatih anak untuk ikut sholat Jumat. Ini kapan Bapak Ibu? Nah, diusahakan melatih anak untuk ikut sholat Jumat itu pada usia 7 tahun. Bapak Ibu. Jadi sudah anak-anak mulai balik ya, mulai memahami gitu. Memahami ketika perintah sholat itu sudah diajarkan, maka bawa anak itu sholat Jumat. Terkadang karena saking semangatnya ayahnya Bapak ya, nah maka bapaknya ini kadang membawa anaknya usia 4 tahun, 5 tahun. Ya pasti. Kalau Jumatan anak 4, 5 tahun belum paham. Jangankan belajar sholat, memang masih labil gitu. Jadi kalau misalnya ada anak-anak dibawa ke masjid usia 4, 5 tahun, lalu anak-anak itu jalan-jalan, lari-lari Bapak Ibu, bukan salah anak sebetulnya itu Bapak Ibu. Jadi jangan pernah menyalahkan anak kalau di masjid, ia lari-lari, bukan seperti itu. Saya pernah menyesalkan ada seorang jamaah menegur, "Hei, ini," sampai memarahi anak itu. Sampai Bapak Ibu, anak itu gak mau lagi ke masjid. Cerita kepada ayah bundanya, ia dimarahi oleh satu jamaah. Sebetulnya yang perlu dikoreksi dalam hal ini, yang perlu dimarahi bukan anaknya, ayahnya itu harusnya. Kenapa? Anak usia 4-5 tahun tidak dijaga dengan baik di masjidnya. Sehingga jalan-jalan, sehingga wah gitu ya. Tapi begitulah anak-anak Bapak Ibu, tidak mengapa. Tetapi baiknya anak mulai dibawa ke masjid itu sudah mulai paham, sudah mulai kita ajarkan sholat tentunya, sudah mulai disunat tentunya, sudah dikhitah. Nah itu silahkan Bapak Ibu latih dengan demikian. Lalu mengajak anak untuk melaksanakan sholat malam, itu juga bisa kita lakukan apabila Bapak Ibu sudah terbiasa melakukan sholat malam, sholat tahajud, maka lakukan itu dengan anak-anak kita. Walaupun tidak setiap malam, ya kita jadwal. Karena anak pun memang bertahap Bapak Ibu ya. Tidak langsung kita bisa setiap malam diajak sholat tahajud terus-menerus seperti kita. Kita mengatakan, Bapak mau bisa. Kenapa nggak bisa? Nah jangan begitu juga. Ya Bapak mau bisa udah pengalaman, sudah jago gitu kan. Nah tapi anak belum. Nah, mari ke dalam menelusuri kedalaman watak anak seperti itu. Bertahap saja Bapak Ibu. Tapi itu boleh. Lalu membiasakan anak sholat istikharah. Nah, gunanya apa Bapak Ibu? Mempersiapkan anak mengetahui banyak hal gitu. Bisa mengajak anak ke masjid, melatih anak berpuasa, mengajarkan haji, melatih anak membayar zakat. Nah, ini pun bisa kita bawa anak-anak ke tempat-tempat yang ideal. Misalkan Bapak Ibu untuk melatih anak berpuasa, ya tentunya bahwa sewaktu-waktu anak itu berbuka di masjid bersama dengan jamaah luar biasa. Lalu bisa melatih anak membayar zakat, bawa ke tempat pembayaran zakat di masjid, di musola, dimanapun kita bertransaksi zakat, Bapak Ibu, kita membawa beras, kita membawa uang. Kenalkan anak kita ini, apalagi sudah kelas 1 SD, kenalkan, bawa aja, dituntun aja. Nah, nih Bapak mau bayar zakat, kamu sedikitnya tahulah ya, nih seperti ini mau bayar zakat. Akad dengan pengurus panitia zakat, serah terima. Bagaimana caranya diajarkan, mengetahui, melihat anak-anak itu, Bapak Ibu, melihat itu juga sudah terpolong. Oh, jadi semakin asik sebetulnya.
Nah, Bapak Ibu, mungkin untuk sesi yang pertama ini, untuk kali ini hanya 2 bab saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Jadi yang tadi adalah yang pertama bagaimana membentuk akidah anak, yang kedua adalah bagaimana membentuk aktivitas ibadah anak supaya mengasihkan, rutinitas bertahap sedikit demi sedikit tapi rutinitas. Itu Bapak Ibu. Terima kasih atas dukungannya pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan mengutip dari satu buah buku, yaitu Prophetic Parenting ini menjadi salah satu acuan untuk anak didik kita terutamanya. Terima kasih banyak. Silakan kalau perlu didiskusikan, nanti juga banyak para narasumber di sini, termasuk dari Bapak Dinas Pendidikan, alim ulama, banyak. Kita sharing saja, bukan berarti saya yang akan terus nanti menjawab, tapi silakan semuanya boleh memberikan berbagi ilmu di malam ini. Terima kasih banyak. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, hatur nuhun Pak Ustadz Syarif. Alhamdulillah, insya Allah ini yang sampaikan sangat luar biasa dan mudah-mudahan intinya kita dapat menerapkan atau mengamalkan pada kehidupan sehari-hari. Bapak dan Ibu, Bapak dan Ibu, seperti yang tadi Pak Ustadz Syarif sampaikan mengenai cara Nabi mendidik anak, tadi beliau juga menyampaikan bahwa penjelasan diambil dari kutipan sebuah buku Prophetic Parenting yang disampaikan tadi terdapat 5 dasar asasi dalam menanamkan akidah. Di antaranya kita sudah dengar bersama, yang pertama menentukan anak untuk mengucapkan kalimat tauhid, selanjutnya menanamkan cinta kepada Allah, menanamkan cinta kepada Nabi Muhammad, keluarga dan sahabatnya, mengajarkan Al-Quran kepada anak. Selanjutnya pendidikan teguh dan rela berkorban, juga beliau menyampaikan bagaimana membentuk aktivitas bersama anak yang saya tangkap perlahan namun memang harus konsisten. Insya Allah semoga kita mampu mendidik anak sebagaimana cara Nabi mendidik anak. Pak Ustadz, mohon izin sesuai tadi dalam kesepakatan kita, cara selanjutnya sesi diskusi tanya jawab. Mangga silahkan kepada Bapak dan Ibu jika ada yang ingin ditanyakan kepada Pak Ustadz Syarif. Kami persilahkan untuk raise hand atau mungkin boleh untuk menanyakan secara langsung, atau bisa juga Ibu Bapak untuk menanyakan lewat pertanyaan di kolom chat. Mangga di Sudah ada yang raise hand, Will? Pak Basin, Kepala Sekolah di semuanya. Pak Basin, mangga Bapak Kepala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Disyukur kita panjatkan kehadirat Rabbi. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada Nabiullah Habib besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak yang saya hormati, Pak Kabid dan Pak Ustadz serta teteh pembawa acara. Hari ini, malam hari ini kita tadi telah banyak mendengar tausiah yang disampaikan oleh Pak Ustadz. Subhanallah, keturunan Pak Ustadz jazakumullah khairan katsira di awal tahun ini merupakan pencerahan bagi kita semua sebagai insan pendidik. Betul sekali Pak Ustadz, apa-apa yang Pak Ustadz sampaikan itu memang sangat mendasar dan sangat mengena. Nah, pada saat ini Pak Ustadz, saya tinggal di daerah Gede Bage. Saya merasakan betul ketika saya dulu pertama tugas di daerah Gede Bage, itu kira-kira 20 tahun yang lalu, anak-anak itu ketika habis maghrib itu kecenderungan berada di madrasah-madrasah atau di masjid-masjid. Nah, pada saat itu saya lihat anak-anak itu
banyak anak usia SD, TK, SD sampai dengan SMP. Bahkan juga anak-anak SMA. Nah, setelah 23 tahun bergeser dan pada saat ini kondisinya itu sudah banyak berubah Pak Ustadz. Artinya anak-anak kelas 1 atau usia SD atau TK itu hanya beberapa orang saja. Bahkan di tempat saya tinggal di Riung, Bandung, untuk berjamaah atau untuk ngaji itu untuk tingkatan SMP itu semakin kesini semakin kosong Pak Ustadz. Jadi anak-anak yang dibetah di masjid-masjid, mereka mengikuti pengajian setelah ba'da maghrib sampai dengan ba'da isya itu kebanyakan anak usia SD. Nah, sementara usia remaja setingkat SMA dan SMA itu tidak ada lagi. Nah, ini bagi saya merupakan satu keprihatinan, apalagi kita yang ditakdirkan oleh Allah sebagai pendidik tentunya ini menjadi barangkali menjadi perhatian kita bersama. Kemudian yang berikutnya, sisi lain saya juga bersyukur Pak Ustadz karena kebetulan tinggal di Gede Bage. Beberapa hari yang lalu Pak Gubernur sangat spektakuler menurut saya. Mudah-mudahan ini kabar gembira untuk kita masyarakat Bandung Timur, khususnya masyarakat Gede Bage. Dengan dibangunnya masjid itu nampaknya berbondong-bondong masyarakat, tidak saja masyarakat Bandung, mungkin dari berbagai daerah di Jawa Barat. Alhasil ketika ke sekolah pun saya dampaknya macetnya sangat luar biasa. Nah, mudah-mudahan ini juga suatu solusi yang diberikan oleh pemerintah kota. Nah, pertanyaan saya Pak Ustadz, hubungannya dengan akidah dan aktivitas peribadatan yang kita lakukan, untuk mendidik anak-anak kita dengan kondisi seperti itu, untuk mengembalikan kira-kira bagaimana Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turun Pak Kepala. Maka Pak Ustadz Syarif dijawab dulu saja. Baik, terima kasih. Tadi dengan Bapak siapa Pak? Pak Basin Pak. Pak Basin. Saya Pak Basin ya. Pak dari SD Cimingkrang. Alhamdulillah. Dekat Pak dengan saya Pak. Saya di Sapan Gudang Pak. Oh iya Pak. Saya ini melancong sebetulnya dari kabupaten ke kota. Jadi kalau tinggal rumah itu di Sapan Gudang. Orang mengatakan Sapan Gudang itu gudang banjir gitu Pak ya. Nah, ya Bapak betul. Jadi karena Gede Bage sudah masuk kota Bandung, dimulai Derwati sebetulnya ya. Betul. Nah, tidak jauh dengan perumahan, kampung, saya kampung sebetulnya, kampung saya. Nah, memang kejadian apa yang tadi Pak Basin tanyakan adalah mengena juga ke semua kalangan di semua kawasan gitu ya. Jadi bukan hanya di Bapak saja, di saya pun sama, ya. Jadi anak-anak itu yang dulunya aktif di SD gitu dengan pengajian-pengajian, karena memang kurang lagi pendampingan di usia remaja, tidak diadakan lagi remaja masjidnya. Jadi sebetulnya untuk keaktifan anak ini cenderung Pak, anak-anak ini melihat temannya gitu. Betul. Itu yang saya lihat. Jadi kalau anak kita ini kadang lebih sigap pada temannya daripada orang tuanya gitu. Jadi kalau orang tuanya bilang, "Nak ngaji yuk," enggak. Ade mah nggak mau ngaji di rumah, mau ngaji di masjid aja. Kenapa mau di masjid? Banyak teman. Nah, padahal sebetulnya di masjid belum tentu ngajinya betul, ya Pak ya. Tapi anak itu sudah antusias gitu. Kalau ngaji di madrasah, itu anak-anak usia SD masih alhamdulillah masih bisa. Di sini pun masih banyak. Tapi memang kesini usia remaja, apalagi sudah menginjak SMA, Pak, dan mulai anak-anak ini yang membutuhkan pendampingan ekstra. Jadi anak-anak yang sudah kadar usianya itu melebihi remaja, udah kepada usia muda-mudi gitu ya, usia
muda di usia tingkatan di atas remaja, ini anak-anak ini sebetulnya perlu pendampingan ekstra, di mana pendampingan ekstra ini melibatkannya di masjid itu. Nah, kalau misalkan Bapak masjid itu aktif, ada remaja masjidnya, itu masih akan terbimbing, terpantau selama anak itu masih di situ, Pak. Tapi kalau memang anak itu sudah kemana gitu ya, sudah ada yang ke pondok. Nah, kalau di saya pribadi, anak-anak usia SMP itu seimbang gitu. Jadi ada anak yang memang orang tuanya itu sudah terbenak pesantren gitu. Jadi di kampung saya termasuk di RW saya lebih banyak yang mempesantrenkan anak-anaknya di usia SMP itu, Pak. Ya, sampai aliyahnya di pondok pesantren. Makanya kalau di rumah itu, di madrasah itu, yang gede-gedenya itu jarang ada ya, memang kebanyakan ke pondok. Tetapi adapun anak-anak yang di rumah itu pasti yang masih di SMP, di SMA umum yang terdekat situ. Nah, bagaimana pendampingan mereka? Tentunya Pak, karena saya tadi bilang penanaman akidah itu memang dari pondasi awal anak itu ya. Jadi saya pribadi untuk cerita saya gitu pada anak saya, Pak. Jadi anak saya itu sudah saya latih di usia dini bagaimana adab-adab Islam harus mengenal gitu. Salah satu contoh begini, Pak ya. Nah, anak laki-laki saya itu sudah saya bimbing dari usia 5 tahun 6 tahun itu dalam hal istinja saja, kencing itu jongkok. Saya contohkan nggak boleh kencing sambil berdiri. Karena Pak? Memang di luar sana banyak teman-temannya yang tidak tahu, tidak apa-apa, kencingnya kan berdiri gitu kan. Jadi kadang anak yang memang pondasinya kurang kuat tuh pasti ikut-ikutan itu. Tapi anak saya mengatakan, Bi, itu teman-teman aku pada berdiri kencingnya di luar lagi. Nggak di kamar mandi, bagaimana? Ya, yang mana yang mau dipilih? Yang dipilih jongkok sesuai sunnah Nabi atau teman-teman yang belum paham. Bagaimana A mengatakan, enggak Bi, kalau A bilang katanya, jangan begitu kencingnya, harus jongkok. Kalau berdiri nanti najis ini berani begitu, Pak. Ya alhamdulillah anak-anak saya pribadi tidak terjerumus kepada teman-temannya lingkungan, bahkan menjadi pelopor gitu. Minimal dari hal yang sederhana itu. Kencing tidak boleh berdiri tapi harus jongkok, makan tidak boleh berdiri tetapi harus duduk, tangannya tangan kanan, diajarkan seperti itu yang simpel-simpel dulu. Tapi kalau pondasi awal itu kuat, Pak, di rumah sama dibimbing ayah dan bundanya, itu keluar itu sudah fan-fan aja gitu. Ya. Nah, jadi melepas anak keluar pun tidak berbahaya, tidak sampai khawatir lah. Bahkan jadi pelopor. Anak saya mau jadi penasehat teman-temannya. Mungkin Bapak Ibu yang lain silakan yang mau berbagi, yang punya pengalaman unik mengenai remajanya di rumah, silakan Pak Bu, silakan. Ini ada cerita khusus dari Pak Basit nih. Silakan. Masya Allah, turun Pak Ustadz. Ini sebetulnya ada beberapa pertanyaan. Tadi juga ada Bu Eni yang raise hand. Ini ada Pak Ustadz Ilim juga yang raise hand. Namun ini di kolom chat juga ada 2 pertanyaan. Dari Pak Ustadz Ilim dulu. Mangga Pak Ustadz Ilim dulu saja. Nanti saya bacakan untuk pertanyaannya di kolom chat. Mangga Pak Ustadz Ilim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas, Bu Willy? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas, Pak. Hatur nuhun ka kesempatan anu pasieun kasih buri. Bapak Ibu, pertama-tama di sini saya cek banyak para kepala sekolah yang hadir. Saya ucapkan jazakumullah khairan katsira. Cuman saya mohonkan juga untuk tidak bosan-bosannya untuk sharing program barokah ini kepada guru-gurunya. Biasanya mami diajak ku bapak Ibu kepala sekolah masuk serada sadarian gitu. Benten mami diajak ku mitra gitu. Bapak Ibu, kita sama-sama mengistiqomahkan dakwah ini. Saya selalu berpedoman, bisa saja ngajar kita masih lalai, termasuk mendidik anak kita masih lalai. Mungkin ini salah satu amal
menghadirkan jalan kebaikan kepada saudara-saudara kita, kepada rekan-rekan kita untuk mengajak thalabul ilmi. Mudah-mudahan kita pun kacepretan pahalana dan jadi bekal buat kita di akhirat. Itu yang pertama. Jadi kami mohon Bapak Ibu untuk terus share kegiatan ini. Mudah-mudahan insya Allah kegiatan ini sesuai dengan namanya menambah barokah bagi kita. Yang kedua, ini Ustaz ada sedikit menggelitik gitu dari saya. Fenomena sekarang, pertama, saya selalu ingat sebuah hadis yang mengatakan bahwa ketika Hasan dan Husain main menemukan sebuah kurma dan langsung dimakan oleh Hasan dan Husain, Rasulullah langsung memasukkan lidah telunjuknya ke Hasan dan Husain agar si kurma itu dikeluarkan. Ketika ditanya, ya Rasulullah kan masih subhat, sebab saya takutkan kurma ini adalah halo, ya, ya, Bu, ya? Udah jelas lagi. Tadi putus-putus suaranya. Hasan dan Husain ini dikeluarkan lagi kurmanya. Karena Rasulullah takut si kurma itu adalah sedekah dari kaum muslimin untuk disalurkan ke kaum muslimin. Sebab seperti yang kita ketahui bahwa Rasulullah itu haram menerima sedekah dari kaum muslimin. Rasulullah mengajarkan pada kita harus betul-betul apik gitu ya, terhadap makanan yang masuk pada anak-anak kita. Nah, fenomena saat ini Bapak Ibu, banyak gerai-gerai makanan yang tidak mencantumkan logo halal. Dan ketika saya pernah menelisik di Google gitu ya, tentang gerai-gerai makanan yang tidak mencantumkan logo halal itu, mereka tidak mau mengurus logo halal gitu. Sehingga saya katakan pada keluarga saya, wayahna sok sanajan enak dan lain sebagainya, sok sanajan ngetren dan lain sebagainya, tong hoyong, belum jelas kehalalannya. Kenapa belum jelas? Kan itu kan cuman es, kan itu kan cuman roti. Kan kita kan sekarang tidak tahu bahan-bahannya terbuat dari apa. Nah, itu kan kita harus jelas dulu. Nah, yang ingin saya perkuat di sini, Ustadz, sesignifikan apa, seurgen apa pengaruh makanan terhadap anak-anak kita, kehalalan makanan ya, terhadap anak-anak kita, sehingga Rasulullah sangat ketat terhadap makanan. Dan dibandingkan dengan fenomena hari ini, banyak gerai makanan yang belum jelas kehalalannya, dan banyak mereka kita dengan enjoy saja ya, karena lagi ngetren gitu ya, ikan pada anak. Itu saja mungkin dari saya, mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Ustaz Syarif Dewaler ya. Enggak. Nuhun Bapak Ustaz Iling Zailani di mana Bapak? Linggi? Nanti di SD Kopo, SD Margahayu Utara, Ustaz. Margahayu Utara. Kok Margahayu Kopo pangitan tanya? Sanes Margahayu Raya. Mohon. Mohon. Terus. Baik, Pak Ilin, alhamdulillah luar biasa pertanyaannya. Jadi sekuat apakah, seberapa pentingkah gitu makanan untuk nutrisi anak-anak, termasuk anak-anak muslim mungkin Pak Ibu ya. Jadi kalau anak-anak yang lain non muslim gitu mungkin mereka tidak akan merasakan seperti kita gitu. Bagaimana kita lebih apik lagi melihat makanan itu supaya menjadi bukan hanya nutrisi kesehatan, tetapi bukan hanya itu, tetapi ini makanan harus menjadi ladang ibadah gitu intinya Bapak Ibu. Maka dalam Al-Quran dan hadis pun Allah SWT lebih banyak bukan lebih banyak, di beberapa ayat sering memberikan firman-firmannya tentang salah satunya adalah makanan ini. Nah, boleh Bapak Ibu, nah
tentang kajian makanan ini tadi dikutip tadi mendengar bagaimana kehalalan ini Bapak Ibu ya. Nah di Indonesia ini kan sudah diberikan seutuhnya sebetulnya penanganan logo halal itu kepada MUI. Itu secara struktural kenegaraan Bapak Ibu. Memang MUI pun berjibaku di sini memberikan segmen halal itu tidak semudah itu gitu. Nah, yang saya tahu salah satu contoh yang sekarang lagi banyak sekali adalah minuman Mitsu ya Pak ya. Nah, di mana-mana ada gerai Mitsu gitu. Termasuk anak saya pribadi gitu ya, pada di pondok. Tahu dari teman-temannya suka makan, suka beli gitu minuman Mitsu. Lalu anak saya pun ingin mencoba. Lalu saya coba searching, terus juga tanya-tanya, ini Mitsu seberapa kehalalannya? Apakah sudah ada logo halal belum gitu ya? Ini saya pribadi, Bapak Ibu ya, tidak perlu diekspos juga. Jadi saya pernah bertanya malah sama psikolog gitu ya. Di keluarga saya ada psikolog dan juga tahu detail tentang halal logo MUI itu. Lalu waktu awal-awal tahun 2022 itu ya. Nah, masih pertengahan lah. Jadi Mitsu ini belum mengenalkan atau belum mencantumkan kehalalan MUI. Nah, coba saya mungkin di sini Bapak Ibu termasuk ada Bapak dari Dinas Pendidikan, mungkin ada yang kenal dekat dan memang kan Kemenag juga ada di sini, alhamdulillah. Sampai saat ini saya nggak tahu, mungkin saya belum tahu, Bapak Ibu mungkin ada yang mengetahui kalau Mitsu itu sudah ada logo halalnya atau belum nih di MUI ini Bapak Ibu. Mungkin di sini ada yang sudah tahu, mungkin Bapak Ibu ada yang sudah mengetahui. Nah, saya pribadi belum nih Bapak Ibu, makanya termasuk anak saya pun saya tahan untuk membeli minuman itu teh. Kenapa? Kayak yang lain mah biasanya dipampang jelas kehalalannya MUI itu jelas gitu. Nah, ketika saya masuk ke gerai Mitsu itu belum dapat. Nah, ini akan berefek tentunya Pak Ilin kepada jiwa anak kita. Kita tidak ingin betul seperti Pak Ilin, anak-anak kita ini bercampur baur dengan makanan yang tidak halal. Ya tentunya makanan tidak halal itu bukan hanya makanan di luar yang oleh anak-anak beli. Tentunya sama dengan halnya kita pun bekerja, mendapatkan upah, mendapatkan insentif, mendapatkan gaji. Tentunya itu harus betul-betul benar-benar itu gaji seutuhnya halal gitu Bapak Ibu. Nah, seberapa efek pengaruhnya? Wah, luar biasa tentunya Pak. Jadi kalau dikatakan berefek sangat mendalam pada kejiwaan anak-anak kita kalau bercampur dengan ketidakhalalan. Nah, salah satu contoh Pak, terkadang anak kesulitan dalam mengerjakan, dalam menghafal Al-Quran, dalam tilawah, malas dalam ibadah. Ini apa gitu? Mungkin salah satunya mungkin dari makanan. Makanan itu bagaimana makanan sifatnya nutrisi ataukah memang efek dari tadi ya belanja dari kedua orang tuanya. Nah, ini pun perlu disikapi. Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang mengetahui dulu salah satunya itu ya, yang sekarang lagi viral nih, kan banyak makanan-makanan kira-kira yang tumbuh ya Pak Ilin ya di sekitar kita ini, anak-anak itu cenderung ingin gitu, penasaran gitu. Nah, tentu ini bagi kita harus aktif betul ya, karena semua hal yang dilarang, yang diharapkan masuk pada tubuh anak itu akan berefek kepada kecerdasan, berefek kepada tingkah laku, berefek kepada semua hal. Sebanyak 3 ini, IQ-nya, SQ-nya, dan juga spiritualnya, SQ-nya.
itu yang mendasarnya, Pak, pasti akan berefek panjang. Makanya itu salah satunya. Mungkin silakan Bapak Ibu, saya lapang dada, silakan yang mau menyambut, menambahkan, berbagi bagaimana efek panjang pengaruh daripada makanan ini kepada anak-anak kita. Silakan, barangkali ada yang mau menambahkan. Pak Wira. Enggak. Sepertinya karena keterbatasan waktu, Pak Ustadz, untuk jawaban saya cukupkan saja karena memang ada 2 pertanyaan lagi. Insya Allah Pak Ustadz izin sudah kuat ya Pak Ustadz. Ustadz. Ya, karena lihat waktu memang sudah hampir pukul 10 malam. Ini ada 2 pertanyaan. Saya bacakan. Yang pertama dari Ibu Farida Farhan. Assalamualaikum, Ustaz, mohon penjelasannya tentang Al-Quran akan datang pada hari kiamat memberi syafaat. Maksudnya itu seperti apa? Apakah Al-Quran secara fisiknya berwujud memberi syafaat atau perintah-perintah amalan dalam Al-Quran yang berwujud memberi syafaat? Karena saya pernah ditanya hal seperti ini oleh anak-anak. Maka Pak Ustadz, mudah-mudahan Pak Ustadz bisa menjawabnya secara singkat dan padat, karena memang kita punya waktu yang terbatas juga. Karena ada satu lagi, ini nanti ada dari Bu Enti Romawati. Maka Bu Ustadz Syarif. Baik, atunun Bu Willy. Atunun nemit di Ibu Sabu. Dari Ibu Farida Farhan. Oh, Bu Farida. Ya, Ibu Farida, alhamdulillah. Nah, Ibu yang paling salah satunya menyimak kajian pada malam ini tentunya. Baik, Ibu Pak, tadi Bu Farida, apa yang tadi saya sampaikan ketika ada salah satu hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatakan Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu, sesungguhnya ia maksudnya kunci dari Al-Quran. Ya. Ustaz, kurang jelas, Ustaz. Jelas, mangga, sekedap. Ya, baik. Nah, sekarang udah jelas, Pak, Bu? Jelas. Iya, baik. Nah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati li ashabihi. Ini sangat populer sekali hadis ini. Nah, apa yang tadi Ibu tanyakan, di ashabihi menjadi sahabat itu seperti apa? Nah, salah satunya Bu Farida menjadi syafaat. Nah, ashab ini sahabat. Tentu kalau sahabat itu sangat dekat dengan kita. Kalau dijadikan sahabat tentunya dekat dan jauh, ia yang akan satu-satunya orang yang kita tanyakan. Satu-satunya orang yang kita pintai pertolongan. Karena kita dekat, karena kita sahabat. Nah, maka Al-Quran ini akan menjadi sahabat di yaumul qiyamah, tentunya di akhirat, akan menjadi penolong. Nah, gitu. Yang lebih dekatnya itu sahabat, ini penolong, syafaat bagi pembacanya. Tentunya ini hanya baru sekilas Iqra'ul Quran saja, padahal Bu ya, hanya sebatas orang yang membaca, rajin baca. Bagaimana fadilah orang yang menghafalkannya? Wah, Masya Allah. Baru membacanya saja, rajin membacanya saja, di dunia ya cinta baca Al-Quran, Iqra'ul Quran, fa'innahu ya'ti yaumal qiyamati li ashabihi. Baru saja bacanya rajin, akan jadi sahabat terbaik nanti di yaumul qiyamah. Tepatnya adalah di alam barzah. Nabi Muhammad SAW pernah meriwayatkan, bacalah Iqra'ul Mulk, bacalah surat Al-Mulk. Sesungguhnya surat Al-Mulk ini akan menyelamatkan, akan menolong ketika di dalam atau di alam barzah. Maka salah satu penguatan kita, Bapak Ibu,
umumnya pada kita semuanya. Jadi Al-Quran ini bisa menjadi sahabat terbaik di dunia dan juga di akhirat. Tidak ada batas waktu. Jadi di dunia terputus, meninggal, di akhirat pun apalagi itu menjadi salah satu sahabat kita. Nah, salah satunya contohnya adalah surat Al-Mulk. Kan itu bagian dalam Al-Quran. Nah, jadi surat Al-Mulk ini salah satu surat yang akan menghantarkan penyelamatan di alam barzah. Bagi siapa? Bagi sahabat surat Al-Mulk yang memang rajin dibaca ketika malam hari. Maka insya Allah Bu ya, rajin membaca surat Al-Mulk sebelum tidur setiap malam. Insya Allah ini keuntungan fadilahnya surat Al-Mulk ini akan terbebas dari siksa alam barzah. Tentunya wallahu alam bishawab. Baik, itu mungkin jawaban singkat yang tadi Bu Willy sampaikan, harus singkat, sesingkat-singkatnya. Di sahabat itu adalah penolong, tentunya penolong kita nanti di akhirat. Baik, terima kasih. Ya, Masya Allah, Pak Ustadz. Mudah-mudahan Bu Farida cukup puas dengan jawaban yang Pak Ustadz berikan. Ustadz, punten ada satu pertanyaan lagi. Ini dari Bu Enti, mungkin ini pertanyaan terakhir untuk pertemuan Masjid Barokah malam hari ini. Saya coba bacakan. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya sebagai orang tua dan guru, anak saya sekarang sedang diterapi karena terlambat bicara disebabkan banyak main HP korban corona. Saya ke sekolah, anak saya di rumah main HP. Apakah ada terapi secara Islami untuk anak saya? Bangga Pak Ustadz. Masya Allah. Ya, baik. Barusan pertanyaan terakhir ya, Bu Willy ya. Ya, barusan nama lengkapnya dan juga domisilinya di mana, Bu? Dari SDN 236 Bacip, Babakan Ciparai, Bu Enti Rohmawati, Pak Ustadz. Boleh. Baik, Bu. Tentunya tidak ada pengobatan terbaik selain pada Al-Quran. Memang era zaman kali ini, Bapak Ibu ya, kita banyak diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala suatu keajaiban bisa jadi dan juga keprihatinan gitu ya. Di satu sisi kita melihat dengan adanya teknologi ini bisa mengakses begitu mudah gitu ya. Mudah apanya? Mudah dalam kita mencari materi pelajaran dan sebagainya. Tapi juga terkadang mudah untuk dipegang, digenggam oleh anak-anak. Maka salah satunya adalah gadget ini, Bapak Ibu ya. Jadi pastilah semua anak-anak, termasuk anak saya pribadi, sudah pulang libur di pondok pesantren, yang ditanyakan adalah gadget. Walaupun di pesantren tidak boleh, betul-betul tidak diperbolehkan. Tapi ya maksa dikit-dikit anak kadang begitu, ada saja. Nah, bagaimana ada anak yang memang keterlaluan, terlalu berlebihan dalam penggunaan gadget, termasuk pemakaian games, sehingga merabunkan matanya. Kan ada anak-anak di luar sana sampai rabun matanya, Bu ya. Ada yang keterlambatan tadi secara otaknya, psikisnya juga. Kenapa? Karena pengaruh gadget begitu luar biasa. Karena dilihat dari mata, pertama yang dilihat oleh mata ini yang akan berefek kepada pribadinya adalah mata, Pak Ibu. Handphone ini kan cahaya dan juga ketajaman pencahayaan handphone ini, radiasinya itu masuk ke dalam mata anak-anak kita. Kadang anak-anak itu saya perhatiin kalau ada anak-anak yang main game terlalu dekat begini aja. Dekat gitu ya. Maka solusinya yang pertama, jauhkan dulu, kasih bimbingan cara memegang handphone seperti ini. Jangan terlalu dekat, minimal 30 cm itu minimal. Jangan terlalu dekat, kadang 20 cm seperti ini. Itu akan merusak mata. Dan bagaimana cara kalau anak sudah terpengaruh seperti itu? Tentunya
Ibu, banyak sekali di Indonesia umumnya di antara ikhwan-ikhwan kita yang memiliki kelebihan dalam cara ruqyah. Nah, silakan untuk anak-anak ini solusinya bisa pertama psikolog dulu, ya. Psikolog dulu silakan. Kalau ingin mendapatkan hasil secara kadar keilmuan, bagaimana karakter sikap anak ini, psikolog lebih tahu. Tetapi tidak semua psikolog mengetahui cara pengobatan anak ini, karena kadang psikolog ini hanya melihat dari sisi luarnya saja. Ilmu-ilmu cenderung ilmu yang memang di luar Islam. Karena saya juga mengajarkan ke mahasiswa bagaimana psikologi itu banyak di situ, ilmu-ilmunya itu di luar tokoh-tokoh Islam gitu ya. Tetapi baik, itu bagus sekali untuk supaya perbandingan. Tetapi banyak juga psikolog kenamaan ulama-ulama kita seperti Imam Al-Ghazali salah satunya, itu psikolog juga beliau itu, karena banyak ruqyah-ruqyah, ilmu-ilmu zikir-zikirnya yang bisa mempengaruhi sikap-sikap mental anak-anak gitu. Nah, silakan Ibu, Al-Quran pastinya bisa mengobati, hanya perlu bertahap. Nah, bisa dilakukan sekarang banyak ya juga yayasan-yayasan yang bisa membantu, tentunya yayasan Islam membantu anak-anak dalam hal keterbelakangan mental seperti tadi. Mudah-mudahan ini salah satu saja di mana anak-anak yang memang termasuk gitu anak-anak yang korban gadget gitu ya. Tapi di lain itu banyak anak-anak yang super hebat dengan Al-Qur'an ya. Bagaimana anak keterbelakangan bisa mampu menghafal 30 juz, luar biasa. Itu Al-Qur'an yang membimbingnya, Allah yang membimbingnya. Bagaimana anak yang sulit bicara, tidak jelas, tapi ketika membaca Quran itu begitu pasti gitu ya, wah luar biasa. Ini Quran, mukjizat Al-Quran itu luar biasa. Allah saja yang akan membimbing. Jadi Ibu, pasti saya yakin dengan Al-Quran bisa mengobati anak apapun. Gitu. Baik, terima kasih banyak. Pertemuan malam ini sangat mengesankan. Ibu Bapak pertanyaannya luar biasa sekali. Saya pun tidak bisa memaksimalkan jawaban karena dari tadi melihat jam. Kadang sudah ada jawaban tapi lihat jam, aduh gitu. Nah, terbentur itu terkadang psikologi saya pun terganggu ini ya. Baik, terima kasih banyak. Pertemuan malam ini sangat mengesankan. Mudah-mudahan tidak puas Bapak Ibu, karena pertemuan malam ini bukan mencari kepuasan semata. Tapi saya serahkan semuanya, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bisa dibimbing oleh Allah dan semuanya juga ada di sini dibimbing oleh Allah. Semoga semuanya dilancarkan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Bu Willy dan juga Pak Kadis, Staf Dinas Pendidikan Kota Batu. Hatur nuhun kan punten pilih secara kafiran anak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, turun Pak Ustadz, Bapak dan Ibu, karena waktu juga, mohon maaf untuk pertanyaan, kita cukupkan sekian. Ustadz Syarif, mohon izin untuk menambah keberkahan sebagai penutup, dapat dipimpin doa oleh Pak Ustadz secara langsung. Punten satrajana Pak Ustadz, mangga. Bapak Ibu, alhamdulillah sedikit dan banyaknya apa yang sampaikan, tentunya kalau itu baik itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila itu banyak sekali kekurangan, tentunya itu dari kekurangan saya pribadi yang penuh dengan kealpaan. Maka Bapak Ibu, atas nama pribadi saya mohon maaf atas segala kekurangan apa yang saya sampaikan pada malam kali ini. Nah, insya Allah ilmu sudah
berada di Bapak Ibu semuanya. Saya hanya mengantarkan saja, hanya mengutip saja. Insya Allah tidak ada yang lebih baik dari saya di sini. Semuanya hebat, semuanya pribadi-pribadi yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi Bapak Ibu adalah seorang pendidik yang akan menghantarkan anak-anak didik kita menjadi anak-anak yang gemilang di masa yang akan datang. Sukses daripada kita. Kalau kita hanya bisa menjadi guru, Bapak Ibu, mungkin anak didik kita kelak ia akan menjadi camat, ia akan menjadi bupati, ia akan menjadi wali kota, ia akan menjadi gubernur, bahkan bisa jadi ia anak didik kita akan menjadi sosok seorang presiden kelak nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Doakan selalu bahwasanya kita mendidik anak-anak kita itu harus dengan penuh keikhlasan. Tidak ada lagi hal yang paling istimewa Bapak Ibu selain daripada doa kepada anak-anak kita. Nah, doa kepada anak kita ini bukan hanya sekedar doa di hadapan anak-anak. Tentunya saya mendapatkan tausiah di ustadz saya pribadi bahwasanya anak itu membutuhkan doa yang tersembunyi. Kadang doa itu Bapak Ibu yang menghantarkan anak-anak kita sukses. Doa di mana? Doa ketika malam hari. Di mana malam hari kita bisa tahajud, bisa sholat malam, kita doakan. Sesulit apapun anak kita, sesusah apapun anak kita, keterlambatan apapun, serahkan saja di malam itu kepada Allah. Insya Allah, Allah akan membantunya, akan memudahkannya Bapak Ibu. Mari kita berdoa, semoga hajat kita, keinginan kita dikabulkan, diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wassalli wassalim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hamdan na'imin hamdan yu'min ammah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ftah lana abwabas sakinah, abwabal barakah, abwabal hidayah fi hazihil qaryah, fi hazal balad. Ya Allah ya Sami'u ya Basir, ya Alimu ya Karim, ya Zal Jalali wal Ikram. Allahumma Rabbana gfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana minas solihin ya Allah. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana minas solihin. Minal mu'minin, minal mujahidin, minal muttaqin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya Allah, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afa innal hisab. Ya Allah ya Rabbana, di malam yang sunyi ini ya Allah, berikanlah kami kekuatan ya Allah. Kami adalah pengabdi-mu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, kami adalah hamba-hambamu ya Allah. Kami abdi-abdimu ya Allah. Abdi-abdi pada anak-anak kami di sekolah kami ya Allah. Abdi-abdi kami, abdi-abdi anak-anak kami di rumah kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, bimbinglah kami ya Allah. Berikanlah ilmu yang manfaat kepada kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, tentunya kami banyak kekurangan ya Allah. Banyak kealfaan ya Allah. Banyak dustanya ya Allah. Banyak bohongnya ya Allah. Banyak hal yang tidak bisa kami miliki pada orang lain, kebaikan-kebaikan itu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, kami kurang ya Allah. Kami lemah ya Allah.
Kami banyak kekurangan, ya Allah. Ampuni kami, ya Allah. Ampuni, maafkan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, di antara kami mungkin sudah tidak ada yang memiliki ayah dan bunda, ya Allah. Ada yang sudah ditinggal kedua orang tua, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, apabila itu ada di antara kawan-kawan kami semua di sini, ya Allah, berikanlah keselamatan, ampunilah dosa-dosanya di alam barzah kedua orang tuanya, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, di antara kami mungkin, ya Allah, ada yang sudah berlaku atau durhaka kepada kedua orang tua, atau di antara kedua orang tuanya, ya Allah, bahkan tidak sempat memohon ampunan, ya Allah, ketika kedua orang tuanya telah Engkau panggil, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, apabila ada di antara kami, ya Allah, ampuni, maafkan, ya Allah, segala dosa-dosanya, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, berikanlah luaskanlah alam barzah kedua orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, jadikanlah sosok kedua orang tua kami sosok paling mulia di akhirat nanti, ya Allah. Jadikan kami bersama lagi, ya Allah. Berikanlah kesempatan yang terbaik bagi kami, ya Allah, untuk bisa merubah jati diri kami, ya Allah, padahal yang lebih baik lagi, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, bimbinglah kami, ya Allah. Peliharalah kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, berikan kekuatan untuk mendidik anak-anak kami, ya Allah. Selincah apapun, senakal apapun, sesulit apapun anak-anak kami, ya Allah. Baik di sekolah, baik di rumah, dimanapun berada, ya Allah. Berikan kami kesabaran, ya Allah. Berikan ketawakalan, ya Allah. Berikan kepada kami kekuatan, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, jangan jadikan kami lemah di hadapan mereka, ya Allah. Jangan jadikan aib-aib kami terlihat oleh mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, tutupi aib-aib kami, ya Allah. Karena kami tidak sanggup apabila aib-aib kami diperlihatkan, ya Allah. Sebagaimana kami tidak ingin hal yang buruk kami terlihat oleh orang lain, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, ampuni, tutuplah aib-aib kami, ya Allah. Berikan kami kekuatan, limpahkan keberkahan kepada kami, ya Allah. Berkah di majelis ini, ya Allah. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadil iman, ya Allah. Jadikan iman tertancap dalam hati kami, ya Allah. Jadikan iman menjadi buah dari segala aktivitas kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. As'alul izza al-fatihah. Iya, kena bodoh, iya, boleh saya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, banyak Ustaz Syarif, jadi kalau khairan dalam karam Ustaz Syarif, zaman SPDINTD, itu narasumber pada malam ini yang telah mentransfer ilmunya yang insya Allah sangat bermanfaat. Mugia Pak Ustaz dan peran, dan mudah-mudahan yang sudah kita dapat pada kajian malam hari ini Allah berikan kita keberkahan dan dapat kita lakukan dalam mendidik ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya ucapkan juga jazakumullah khairan katsiran pada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya pengajian malam ini dan juga dan seluruh yang hadir, semua keluarga besar Kota Bandung dan juga Kementerian Agama Kota Bandung, Bapak Ibu Pengawas, sekolah, Bapak Ibu Guru dan seluruh yang hadir. Semoga apa yang sudah kita laksanakan mendapatkan keberkahan dan dunia. Amin ya Allah ya. Dan tak lupa saya juga ucapkan mohon maaf yang besar-besarnya apabila selama saya menunggu secara malam hari ini ada kata ataupun perilaku
yang kurang atau berkenan di para hadirin semua. Bapak dan Ibu, marilah kita hari ini kita baca amalan Alhamdulillah. Insyaallah Bapak dan Ibu, Pak Tambi Payun, sehat sadayana, salam. Allahumma wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah Ustazah. Jazakallah Ustaz Abdul Karim dan semuanya Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustaz manfaat bagi kita semuanya, insyaallah. Kita bertemu lagi minggu yang akan datang. Terus kita istiqomah dan terus sebar kebaikan melalui majelis barokah ini. Terima kasih kasadayana, wilujeng istirahat. Ustaz Sarif luar biasa, informasi Jumat Payun siap zona E Ustaz. Biasa. Mohon mangga. Betul, kira-kira anak.